Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Noviani Berganti. Di sini saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak semester 2. Nah, di sini saya akan membahas tentang kode HTML, tentang inline, eksternal, dan internal. Nah, yang pertama itu kita jangan lupa membuat filenya ya teman-teman. Lebih dahulu kita membuat folder baru. Ini saya udah buat folder. Nah, dalam folder ini kita bisa membuat, eh, saya akan membuat meeting 6. Nah, ini nanti akan kita buka. Kita ke Viscode. Nah, di aplikasi ini kita buka file tadi. Dari sini, baru kita buat. Nah, kita kerjakan balik dulu dari internal CSS. Nah, baru kita enter. Kita buat file. File ini kita buat background, background. Nah, saya akan menjelaskan tentang jenis background dengan memakai internal CSS ya teman-teman. Jadi kita buat background internal CSS. Internal CSS. Nah, jangan lupa kita tutup. Oke, teman-teman. Di sini. Nah, kita enter lagi. Lalu kita buat body. Forumnya forum Korawa ya teman-teman. Nah, kita buat background color. Nah, di background color ini kita buat warna yang kita inginkan sebagai background. Misalnya ini kemarin. Nah, ini jika kita buat soalnya ini akan jadi warna seperti itu. Ini akan berubah menjadi sebuah background yang berwarna seperti yang kita tunjukkan tadi. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu dia dari background color ya teman-teman. Selanjutnya itu ada background image. Background image. Nah, jangan lupa kita buat punya enter. Nah, background image ini kita buat lagi
background image. Kita masukkan URL ya, teman-teman. Setelah itu kita buka. Nah, kita masukkan nih foto yang udah kita upload ke sini. Ini saya sudah buat beberapa foto dengan untuk tempatnya langsung. Nah, kita buat yang ini ya teman-teman. Background image. Kita klik bagian untuk tulisan. Ini bagian untuk tulisan .jpg. Nah, jangan lupa kita buat tingginya, teman-teman. Pakai itu 130 pixel gitu. Lalu kita buat lebarnya pakai mesin button. Itu sekitar 15 ya. Nah, dia akan jadi seperti ini ya teman-teman. BG rep repair repair BG repair. Nah, ini dari sini ada titik ya teman-teman. BG repair. Nah, kita baru coba kurungnya, kita enter. Nah, beberapa itu kita buat background ini. Itu ada background repair. Background itu bagi image. Kita tinggal buat kita buat URL ini dulu ya teman-teman. Buka Chrome, buka. Ini pertama itu ada background color, itu untuk mewarnai background. Yang background image itu untuk menampilkan gambar di bawah tulisan, dalam tulisan gitu. Nah, ini background repair itu mengatur pengulangan gambar. Seperti bisa dibuat bentuk horizontal, bisa dibuat bentuk vertikal, gitu. Di sini kita akan buat, kita akses sudah buat di sini background untuk JPEG. Jadi kita tinggal klik bagian untuk JPEG dot dot jpg. Nah, jangan lupa juga kita buat tingginya ya teman-teman. Height sering, heightnya kita buat sekitar 120 pixel misalnya.
tingginya pakai margin bottom. Oke, bottom ini kita buat 8 pixel. Nah, enter. Setelah di position ini, di bagian position ini kita buat background image lagi. Karena kita akan membuat gambarnya ya teman-teman. Berarti kita menampilkan URL. Lalu saya sudah buat sini bg position. Kita akan menampilkannya bg untuk position. Nah, seperti itu teman-teman. Jangan lupa kita buat tingginya lagi. Kemudian misalnya kita buat, oh ya, sorry, di sini kita harus masukkan untuk posisi ini kita harus masukkan background repeatnya. Nah, kita ingin mengulang ya teman-teman, kita buat repeat X aja. Nah, lalu untuk ini, untuk tingginya kita buat sekitar 130 pixel. Bentar. Kita ulang aja ya teman-teman. Oke. Lalu itu um, 120 pixel. Titik ini. Oh ya, saya lupa ini teman-teman. Sorry ya. Selanjutnya itu kita buat margin bottom teman-teman, ada 10 pixel. Nah, untuk ini juga teman-teman. Nah, kita akan isi kayak project CSS. Ya, seperti ini karena kita mau buat internal ya teman-teman. Baru kita buat kita buat komennya. Untuk sebenarnya saya menjelaskan pertama kali itu adalah inline, uh, smooth inline itu tapi untuk color ya teman-teman. Jadi kita buat di sini inline color. Nah, ini inline CSS forum di sini seperti itu. Lalu kita tutup lagi. Nah, sudah tutup ya. Baik. Coba ini. Nah, kita bisa pilih tuh
Yang pertama itu kita mau buat tulisan black ya, black aja teman-teman ya. Tulisan salah kita ganti aja deh. Kita ganti menjadi atau ini aja. Oke. Setelah itu di luarnya kita buat halo, nama saya Novi gitu. Nah, Novi. Nilainya kamu tulisannya seperti ini. Nah, CSS. Halo, nah, halo, nama saya Novi gitu. Nah, selanjutnya itu kita mau buat eh ini kita mau buat karena CSS untuk backgroundnya teman-teman. Karena ingin sudah terpenuhi, jadi kita buat the background. Kita buat internal. Terus back background. Setelah itu kita buat heading 2-nya terkecil ya teman-teman ya. Nah, kita buat dua internal CSS internal CSS background. Hmm. Hmm. Di sini tadi kita udah buat jenis backgroundnya ya teman-teman. Saatnya kita membuat kelasnya. Ini sebenarnya if the class buat kelasnya untuk memanggil itu ya teman-teman. Nah, langsung kita buat bg image gitu. Karena ini masih internal, jadi kita tidak mengeluarkan filenya. Lalu kita buat ini teman-teman, untuk menjadi tutupnya kita buat background image gitu. Nah, ini untuk kelas yang ini ya teman-teman. Ini. Baru selanjutnya kita buat lagi kelas untuk bagian repair ya teman-teman. Nah, kita tutup lagi. Maka tinggal buat background repair. Selanjutnya lagi kita buat di kelas kelas nah sebagai position kita tutup lagi teman-teman. Terus kita buat dari kita tutup terus background background position itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya
kita akan buat eh, file internal, yaitu untuk teman-teman akan menjadi seperti ini. Oke, muncul kan gambarnya. Nah, untuk selanjutnya saya akan membuat file eksternal dengan mengerjakan jenis background. Nah, setelah itu kita buat A2 banyak itu kan kita isi contoh bordir. Maaf, maunya tadi contoh bordir ya teman-teman. Saya akan mengerjakan ini. Yang ada spasinya ya. Nah, kita buat selanjutnya itu karena kita ingin membuat file eksternal, jadi akan membelahnya menjadi dua tampilan. Jadi kita buat kelasnya dulu ya teman-teman. Kelasnya itu pakai div kelas dengan border. Nah, yang pertama itu ada border solid, border border solid ya teman-teman. Yang dimana border solid itu adalah garis-garis lurus, garis lurus yang biasa aja gitu. Selanjutnya kita buat dulu teman, kita klik border solid. Nah, selanjutnya kita buat di sini teman. Ini tandanya bordir ya teman-teman. Selanjutnya kita buat lagi bordir div class dulu ya kan. Div class sama dengan dua. Nah, bordir selanjutnya itu ada bordir dasar. Dasar teman-teman, yaitu berdasar itu adalah garis putus-putus panjang, garis putus-putus panjang ya teman-teman. Kita buat lagi ya bordir dasar. Oke, selanjutnya itu kita buat lagi kode BR-nya. Ntar terus ada lagi selanjutnya ada jenis border dot tab border ini dot tab teman-teman. Oke, dengan border dot tab dot tab dot dot tab gitu. Nah, kita buat lagi kode baru enter. Selanjutnya ada border double. Kita buat ini kelas oh ini pakai garis penghubung ya teman-teman.
agar bisa terakses nanti pada kelasnya. Border double. Nah, border double kita buat tutupnya lagi, kita klik border double. Sini dia besar ya teman-teman. Ini juga S besar. Oke. Nah, selanjutnya kita tetap buat ini tuh. Ini sebagai kode kelasnya ya, teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada kelas border rounded. Rounded atau melengkung ya, teman-teman. Nah, kita buat border rounded. Rounded. Tuh. Nah, nah, karena kita mau file internal, jadi pada item ini kita tambahkan file dan kita buat style .css ya teman-teman. Nah, untuk ini kita mau buat, ini kita bagi dua ya, seperti ini kita buat style CSS. Nah, di sini karena kita mau buat file filenya, file eksternal, ini namanya file eksternal ya teman-teman, dibagi menjadi dua tampilan. Nah, kita perlu membuat di sini kita perlu membuat di sini link. Untuk menyatukannya kita perlu membuat link rel dengan style set dan sama dengan style CSS. Nah, jangan lupa dibuat tutupnya di sini ya teman-teman, untuk menyatukan ini dengan ini ya. Seperti itu dia. Nah, di sini kita akan membuat itu ini ya, kita buat border border eksternal CSS. Di dalam kurung. Nah, kita tutup lagi pakai ini ya teman-teman. Enter. Nah, kita tinggal buat klik border solid. Ini kita tinggal ikut ini. Border solid. Nah, di sini kita buat stylenya ya teman-teman. Misalnya bordernya itu
3 pixel. Solid. Ya teman-teman, red aja gitu lah. Nah, coba kita show. Oh, ini. Kita show ya, teman-teman. Oke, muncul. Kita bisa buat di sini ya, teman-teman. Sorry tadi ya kan. Ini kita buat border solid. Nah, dia akan otomatis bersambung seperti ini di sini. Contohnya ini ya, teman-teman, kita buat shell di sini. Nah, karena ada garis langsung ya, border solid warna merah. Itu maksudnya garis lurus ya, teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada border dasar. Nah, border dasar patutnya kita buat border, kita buat uh, 3 pixel aja ya, teman-teman. 3 pixel dasar dan blue. Udah Pak. Blue violet aja deh. Nah, kita kembali ke sini. Kita share ke browser. Nah, garis putus-putus ya kan. Garis panjang putus-putus, teman-teman. Namanya ada border dasar. Selanjutnya itu ada border dotted. Border dotted ya, teman-teman. Namanya. Kurung di enter, kita tinggal tulis bordernya itu kita buat 3 pixel. Kita buat berwarna purple. Purple maksudnya. Oke. Lalu kita show browser ads sebelumnya. Nah, kita buat spasinya, enter, border 3 spx saja ya, teman-teman. 3 pixel maksudnya. Pixel double warna yellow green ya, teman-teman, supaya nggak terlalu cerah. Jadi nah, selanjutnya itu ada border rounded, rounded, round, round ya. Dan enter. Nah, tinggal border
3 pixel aja teman-teman ya. 3 pixel nggak tahu namanya itu. Border solid aja di sini teman-teman. Nah, kita harus buat radiusnya karena ini adalah garis melengkung. Ya, ayo kita show. Nah, jadi dia solid itu garis lurus dan border reset itu eh, garis putus-putus panjang. Nah, ini yang border dotted itu adalah garis titik-titik dan border double itu adalah garis double ya, ada dua. Nah, garis double itu melengkung ya teman-teman, kayak bulatan itu. Tergantung radius yang kita buat. Nah, ini dia eh, jika file internal tadi, file internal tadi itu eh, file inline tadi hanya untuk satu tag ya teman-teman. Jika kita mau buat sebuah tulisan kalimat lagi, kita perlu membuat style color gitu. Nah, kalau internal itu untuk satu tampilan, teman-teman. Kayak tapi pakai kelas, tetap pakai kelas. Nah, tapi untuk eksternal itu dua tampilan, gitu, teman-teman. Jadi kita buat kelasnya di sini di satu tampilan, satu file. Nah, file berikutnya itu ada pengeditannya gitu. Seperti itu ya, teman-teman. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Karena masih pemula, maaf ya teman-teman. Terima kasih.